datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Bukit Nisan Tua. Kita mulai saja ceritanya. Hujan baru saja reda sore itu, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur wangi kopi dari sebuah warung pinggir jalan di ujung kampung. Warung itu kecil, lampunya kuning redup, meja kayu sudah mulai kusam, tapi selalu jadi tempat nongkrong favorit anak-anak kampung menjelang malam. Di pojok dekat jendela, 6 orang duduk melingkar. Gelas kopi hitam mengepulkan asap tipis, di sebelahnya ada bungkus rokok yang mulai kosong. Aku baru baca berita tadi pagi. Ada orang yang katanya hilang waktu lewat Bukit Nisan Tua, ucap Aseng sambil memecah keheningan. Nada suaranya sengaja dibuat menyeramkan, meski ujung bibirnya sudah siap-siap nyengir. Bujang, yang duduk sambil menyender santai ke kursi, malah tertawa pendek. Itu emang biasa, Seng. Paling juga kabur sama selingkuhan. Udah, jangan lebay. Ia menyeruput kopinya tanpa ragu, tatapannya santai tapi penuh rasa menantang. Dilla, yang duduk di sebelahnya, mengerutkan kening. Bujang, jangan ngomong gitu deh. Tempat itu emang gak beres. Aku pernah lewat situ, rasanya kayak ada yang ngikutin. Suara Dilla lirih, tapi membuat Eza, yang sedari tadi sibuk memainkan sedotan di gelas es tehnya, langsung menelan ludah. Iya, gue juga pernah dengar cerita dari abang gue, kata Eza pelan. Katanya, di bagian belakang ada makam keluarga yang dikutuk. Kalau ada yang ganggu, bisa-bisa dibawa ke alam mereka. Ia menunduk, seolah takut kata-katanya akan mengundang sesuatu. Bujang tersenyum miring. Tuh kan, ada yang berani. Oke, gini, malam ini kita ke Bukit Nisan Tua. Bawa kamera, tripod, dan satu lagi. Ia sengaja berhenti, membuat semua menatap penuh tanda tanya. Kita coba ritual Jai Langkung. Seketika warung itu terasa lebih sunyi. Bahkan suara motor yang melintas di luar terdengar sayup. Dilla spontan memandangnya tajam. Lo gila? Jai Langkung itu bukan mainan. Kalau salah, bisa beneran ngundang sesuatu. Bujang hanya terkekeh, seperti tak terpengaruh. Justru itu, kalau mau lihat hantu, kita harus bikin mereka datang. Kalau cuma jalan di kuburan doang gak seru. Dimas, yang sedari tadi asyik mengutak-atik kamera di pangkuannya, akhirnya bersuara. Gue ikut, asal lo semua gak lari-larian kalau ada yang aneh. Gue gak mau footage-nya berantakan. Aseng menepuk meja. Oke, fix. Gue bawa cemilan sama senter. Siapa tahu hantunya mau ngemil juga. Semua tertawa, meski tawa itu terdengar sedikit canggung, seperti mencoba menutupi rasa gugup yang mulai merayap. Di luar, langit sudah berubah menjadi hitam pekat. Udara mulai dingin, dan aroma tanah basah tadi kini bercampur wangi daun kering yang tertiup angin. Tanpa mereka sadari, keputusan yang baru saja diambil itu akan menjadi awal dari malam paling panjang. Malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, selepas adzan Isya, mereka berkumpul di halaman rumah Bujang. Udara terasa lembab, sisa hujan sore masih menggenang di beberapa sudut jalan. Bulan tertutup awan tipis, memberi cahaya pucat yang menambah suasana dingin menusuk. Bujang sibuk memeriksa tas ransel hitamnya, di dalamnya ada papan jalan kun yang ia buat sendiri dari papan triplek, spidol hitam, dan sepotong gelas bekas lilin. Ia terlihat begitu percaya diri, seolah perjalanan ini hanyalah sekadar syuting biasa. Senter udah? Tanya Dimas sambil memanggul tas kamera. Udah, gue bawa 2, jawab Aseng sambil menggoyang-goyangkan senter besar di tangannya. Cemilan juga aman. Kalau gue takut nanti bisa ngemil biar lupa, tambahnya, mencoba bercanda. Dilla berdiri sedikit terpisah, memandangi langit. Ada rasa tak enak yang merayap di dadanya. Ia memegang gelang hitam yang diberikan neneknya, katanya bisa menolak gangguan makhluk halus. Sementara di sebelahnya, Eza terus menggenggam botol air mineral seperti pegangan hidup. Gue masih nggak ngerti kenapa kita harus bawa jalan kun segala, gumam Eza. Bujang menoleh sambil tersenyum miring. Karena kita mau lihat hantu, Za. Lo mau pulang dengan cerita yang biasa-biasa aja? Tanpa menunggu jawaban, Bujang memimpin langkah. Mereka berjalan kaki melewati jalan kampung yang semakin sepi, lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Suara jangkrik mendominasi malam,
sesekali diiringi lolongan anjing dari kejauhan. Setelah hampir 15 menit berjalan, mereka tiba di pinggiran kebun bambu. Angin malam berdesir di antara batang-batangnya, membuat bunyi gesekan daun yang terdengar seperti bisikan samar. "Lewatin sini, pintas ke bukit," kata Bujang. Aseng langsung mendengus. "Gak ada jalan lain? Ini kayak setting film hantu banget." Desi yang berjalan di belakang memperhatikan langkah mereka dengan waspada. Ia menyadari setiap kali mereka melangkah, udara terasa semakin dingin, seperti ada sesuatu yang mengintai. Namun ia memilih diam, tak ingin menambah kecemasan kelompok. Begitu keluar dari kebun bambu, mereka sampai di kaki bukit nisan tua. Pemandangan yang menyambut membuat bulu kuduk berdiri. Deretan nisan marmer besar berukir huruf Cina, sebagian miring dimakan waktu, sebagian lainnya ditumbuhi lumut tebal. Patung-patung penjaga makam berdiri kaku di antara rumput liar, wajahnya memandang kosong ke arah siapa saja yang lewat. Dilla berbisik lirih, "Mereka sudah tahu kita di sini." Eza langsung menelan ludah. "Mereka? Siapa mereka?" Dilla hanya diam, menatap ke arah sebuah gapura batu tua di puncak bukit, jalan masuk ke makam keluarga Tio Liong. Bujang menepuk bahu Eza. "Santai aja, kita cuma numpang lewat. Lagian, sebentar lagi kita mulai pertunjukannya." Ia mengangkat papan jalan kun dari tas, menatapnya dengan tatapan penuh tantangan. Di belakang mereka, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berterbangan, dan entah kenapa, dari kejauhan terdengar seperti alunan musik gamelan Cina yang samar, seolah dimainkan dari balik makam-makam tua itu. Mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah kompleks pemakaman, diapit oleh dua patung singa batu yang retak di bagian mulutnya. Tanah di sana agak rata, meski rumput liar menjalar sampai menutupi beberapa nisan yang nyaris tak terbaca. Bujang menurunkan tasnya, lalu mengeluarkan papan jai langkung. Bentuknya sederhana, huruf-huruf alfabet melengkung di atas triplek, angka 09 di bawahnya, serta kata "ya" dan "tidak" di pojok. Di tengah papan ia letakkan gelas bekas lilin yang dibalik, menjadi penunjuk huruf. "Oke, kita mulai," kata Bujang sambil duduk bersila. Dimas langsung mengatur kamera di tripod, memastikan cahaya dari 2 senter cukup untuk merekam. Aseng duduk di sebelah Bujang, sementara Desi dan Dilla berhadapan di sisi lain. Eza berdiri agak jauh, kedua tangannya dimasukkan ke saku jaket, wajahnya penuh ragu. "Ayo Za, sini." "Harus semua naruh jari di gelas," panggil Bujang. "Gak ah, gue nonton aja," jawab Eza cepat. Tapi tatapan Desi membuatnya mengalah, ia pun duduk di samping Dilla, jari telunjuknya menyentuh gelas dingin itu dengan ragu. Bujang menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada setengah mengejek. "Kalau memang ada arwah di sini, datanglah. Tunjukkan diri kalian." Hening. Hanya terdengar gesekan daun dan suara jangkrik. Gelas di tengah papan tak bergeming. Aseng nyengir. "Tuh kan, gak ada apa-apa. Paling ini cuma bikin tangan pegel." Namun tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Lampu senter milik Aseng bergetar dan redup sesaat, seperti hampir mati. Gelas itu bergerak pelan. Siapa yang dorong?" tanya Eza cepat. "Gak ada yang dorong," jawab Dilla, suaranya datar tapi tatapannya tegang. Gelas itu meluncur ke huruf H, lalu A, lalu berhenti di I. Mereka saling berpandangan. "Hai." "Dia nyapa?" gumam Aseng mencoba tertawa, tapi suaranya kering. Bujang tersenyum tipis. "Siapa nama kamu?" tanyanya. Gelas bergerak lagi, huruf demi huruf membentuk kata Mei. Dilla menelan ludah. "Nama Cina. Mei." Namun sebelum mereka sempat bertanya lagi, gelas itu meluncur cepat, membentuk kalimat "jangan di sini." Desi langsung menarik tangannya. "Udah, kita stop aja. Gue nggak enak nih." Bujang hendak membantah, tapi Dilla tiba-tiba menoleh ke arah patung singa di sebelah kiri mereka. "Kalian denger nggak?" bisiknya. Semua terdiam. Dari arah patung itu, terdengar langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan di atas kerikil. Dimas langsung mengarahkan kamera ke sana. Lampu senter menyorot patung singa itu, kosong. Tapi saat cahaya bergeser sedikit, sekelebat bayangan putih melintas cepat di belakang nisan. "Gue lihat!" "Gue lihat!" seru Eza panik, tangannya gemetar.
Belum sempat mereka bangkit, papan Jailangkung tiba-tiba terdorong keras hingga gelasnya pecah. Bersamaan dengan itu, terdengar suara perempuan menangis pelan, entah dari mana asalnya, mengalun di antara nisan-nisan tua. Tangisan itu mula-mula lirih, nyaris seperti suara orang terseduh di kejauhan. Namun perlahan, nada suaranya berubah, menjadi lebih berat, lebih dekat, dan marah. Suaranya seperti merobek malam, menggema di antara nisan dan patung batu. Astaga, gumam Desi sambil merapatkan duduknya. Dila memejamkan mata, bibirnya komat-kamit membaca doa. Tiba-tiba, Eza yang duduk di ujung melompat berdiri. Matanya terbelalak, napasnya memburu. Lo denger nggak? Dia ada di belakang gue, teriaknya, lalu mundur cepat, hampir tersandung nisan. Bujang hendak menenangkan, tapi sebelum sempat mendekat, Eza mendadak kaku. Tubuhnya berhenti di tempat, kepalanya menunduk. Pelan-pelan, bahunya berguncang, lalu suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Eza. Pergi. Suara itu parau, dalam, dan penuh amarah, jauh berbeda dari suara cowok 19 tahun itu. Aseng langsung mundur sambil memegang senter erat-erat. Bujang, ini nggak lucu. Dia kenapa? Dila menatap Eza dengan wajah pucat. Itu bukan dia lagi. Ia meraih gelang hitamnya, lalu berlutut di depan Eza. Siapa kamu? Kenapa masuk ke tubuh teman aku? Eza, atau entitas yang menguasainya, mengangkat kepala. Matanya kosong, seperti tak punya bola mata, hanya putih berkilat. Mulutnya bergerak, tapi bukan untuk menjawab, melainkan tersenyum lebar, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Bujang, yang awalnya penuh percaya diri, kini mulai kehilangan kata-kata. Za, lo denger gue? Ini gue, Bujang. Namun yang ia dapat hanya tawa pelan, rendah, dan panjang. Kalian, mengganggu. Suaranya menggema, seakan ada dua lapisan, satu suara Eza, satu lagi suara perempuan. Dimas tetap merekam, meski tangannya gemetar hebat. Lensa kameranya menangkap sesuatu di belakang Eza. Sesosok samar bergaun putih, berdiri tepat di sisi nisan besar, rambutnya menjuntai sampai tanah. Sosok itu tak bergerak, tapi kepalanya miring ke arah kamera, seolah menyadari ia sedang diperhatikan. Bujang. Dia ada di belakang Eza, teriak Dimas tanpa melepas pandangan dari layar. Bujang spontan menoleh, tapi hanya mendapati nisan kosong. Saat kembali menatap Eza, sosok itu sudah tak ada. Hanya Eza yang kini tersungkur, tubuhnya kejang-kejang di tanah. Tangisan tadi kembali terdengar, kali ini lebih dekat, dan diikuti oleh bunyi langkah-langkah kecil, seperti kaki telanjang berlari mengitari mereka. Bujang langsung berlutut di sisi Eza, mencoba menahan tubuhnya yang masih bergetar hebat. Za! Bangun! Jangan bikin gue panik, teriaknya. Namun Eza hanya memejamkan mata, napasnya pendek-pendek, bibirnya biru. Dila cepat-cepat merogoh tas kecilnya, mengeluarkan botol air dan memercikannya ke wajah Eza sambil membaca doa. Tubuh Eza mendadak terhentak, lalu ia menghembuskan napas panjang, terbatuk, dan membuka mata. Tapi tatapan matanya kosong, seperti orang yang belum sadar sepenuhnya. Kita cabut sekarang, kata Desi tegas, berdiri sambil memegang senter. Gak bisa. Gue belum dapat footage cukup, balas Bujang, meski wajahnya jelas pucat. Bodoh amat sama Futeka, bentak Desi. Lo nggak lihat ini udah kelewatan? Aseng segera membantu mengangkat Eza. Mereka mulai berjalan cepat menuruni bukit, meninggalkan papan Jailangkung dan peralatan lain yang tercecer di tanah. Namun setelah hampir 5 menit berjalan lurus ke arah jalan masuk, mereka tiba di tempat yang sama. Patung singa batu itu berdiri di hadapan mereka lagi. Nisan-nisan besar dengan lumut tebal kembali terlihat di sisi kanan. Di tengah lapangan, papan Jailangkung yang tadi mereka tinggalkan masih tergeletak, gelasnya pecah, dan huruf-hurufnya kini tergores seperti tercakar sesuatu. Gue yakin tadi kita udah ke arah bawah, gumam Aseng, suaranya mulai bergetar. Jalan ini muter-muterin kita, kata Dila pelan. Mereka nggak mau kita pergi. Angin kembali bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung, seperti darah bercampur tanah basah. Dari balik deretan nisan, terdengar suara langkah pelan, kali ini jelas lebih dari satu orang. Seakan ada beberapa sosok yang bergerak mengitari mereka. Bujang, senter gue kayaknya makin redup,
kata Dimas panik. Bujang menyalakan senter cadangan, tapi cahayanya hanya mampu menembus beberapa meter, lalu ditelan gelap. Desi menelan ludah. Oke, gue nggak peduli jalannya kemana, kita lari. Mereka pun berlari tanpa arah, menembus rerumputan liar dan melewati nisan-nisan besar. Namun kemanapun mereka berlari, pemandangannya selalu sama. Gapura batu tua di puncak bukit, patung singa batu, dan papan jailangkung yang tergeletak di tengah tanah. Eza mulai menangis, suaranya pecah. Kita nggak akan keluar dari sini. Tiba-tiba, dari arah gapura, muncul sosok perempuan bergaun putih lusuh, rambut menutupi wajah. Tangannya menggantung di sisi tubuh, tapi jari-jarinya panjang dan hitam, seperti arang terbakar. Ia berdiri diam, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat membiru, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes darah segar. Kembali, suaranya bergema, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Sosok perempuan itu tidak bergerak mendekat, tapi hawa di sekitarnya membuat udara seperti membeku. Nafas mereka keluar dalam uap putih, seakan suhu turun drastis. Dilla menatap Bujang tajam. Kita nggak punya pilihan, kita harus nutup portalnya. Portal apaan? Aseng nyaris berteriak. Kita cuma main papan doang. Itu bukan cuma mainan, bentak Dilla. Jalan kun itu udah bikin pintu kebuka, dan kalau nggak ditutup, kita semua bisa hilang di sini selamanya. Bujang menelan ludah, wajahnya mulai kehilangan arogansi. Oke, terus kita nutupnya gimana? Dilla berlutut, merogoh tasnya, lalu mengeluarkan sebungkus garam kasar dan sebuah lilin merah kecil. Tangannya gemetar saat menyalakan lilin itu, sementara sosok perempuan di dekat gapura masih menatap mereka tanpa berkedip. Kalian, lingkarin kita pakai garam, perintah Dilla. Gue bakal nyebutin mantranya. Aseng buru-buru menabur garam, tapi setiap kali ia menjatuhkannya ke tanah, sebagian butir garam hilang seketika, terserap oleh tanah basah seolah tak pernah ada. Gue nggak suka ini, gumam Dimas sambil tetap mengarahkan kamera ke sosok itu. Melalui viewfinder, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang perempuan itu, ada bayangan ratusan wajah pucat, sebagian hancur, sebagian tanpa mata, berdiri berjejer mengintai mereka. Dilla menutup mata, mulai melafalkan mantra yang diajarkan neneknya. Lilin merah di depannya bergetar hebat, nyalanya memanjang seperti ditarik angin, lalu lilin itu meledak kecil, serpihan lilinnya mengenai tangan Dilla, membuatnya terpekik. Sosok perempuan itu mulai bergerak. Langkahnya pelan, tapi setiap ia menapakkan kaki, tanah di bawahnya menghitam. Tangannya terangkat, dan dari mulutnya keluar suara jeritan panjang yang begitu nyaring hingga membuat telinga mereka berdengung. Lanjutin mantranya, Dil, teriak Desi. Tapi sebelum Dilla sempat mengucapkan baris berikutnya, Eza, yang masih setengah sadar, tiba-tiba bangkit dan menendang papan jailangkung keluar lingkar garam. Mata Eza kembali kosong, suaranya bukan miliknya sendiri. Kalian tidak boleh pergi. Sekeliling mereka langsung berubah gelap pekat, bahkan cahaya senter terasa seperti diserap oleh udara. Dari balik kegelapan, suara langkah kaki tanpa henti mengitari mereka. Semakin cepat, semakin dekat. Desi menggenggam tangan Dilla erat-erat, mencoba menahan tubuhnya agar tidak ikut terdorong keluar lingkar garam. Bujang mulai berteriak panik, wajahnya pucat pasi. Eza. Sadar, Za. Itu bukan lo? Tapi Eza hanya tersenyum miring, senyum yang bukan miliknya. Matanya kini hitam legam, pupilnya menghilang, dan dari bibirnya mengalir darah segar. Suara langkah di sekeliling mereka berubah menjadi derap cepat. Dari kegelapan, tangan-tangan pucat keluar, jemarinya panjang dan bengkok, mencoba meraih mereka. Aseng menepis satu tangan yang hampir menyentuh bahunya, tapi rasa dinginnya menembus tulang. Kita harus cabut sekarang. Garamnya nggak ngaruh, teriak Dimas. Suaranya pecah. Namun saat mereka mencoba mundur, tanah di belakang mereka amblas seperti lumpur, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Sosok perempuan bergaun putih itu kini berdiri hanya 2 meter dari mereka. Kepalanya miring ke kiri, terdengar suara retakan tulang. Dari matanya, cairan hitam menetes perlahan, jatuh ke tanah dan menguap menjadi asap pekat. Satu dari kalian harus tinggal, ucapnya dengan suara bergema, seakan berbicara dari dalam perut bumi. Dilla langsung menangis, suaranya serak. Kita nggak mau ninggalin siapa-siapa. Tolong biarin kita pulang. Perempuan itu mengangkat tangannya.
Dan seketika Eza menjerit, tubuhnya terangkat dari tanah seperti ditarik kekuatan tak kasat mata. "Eza!" teriak Desi. Mereka semua berusaha menariknya kembali, tapi semakin mereka mendekat, angin kencang mendorong mereka menjauh. Tubuh Eza terlempar ke arah patung singa batu, lalu lenyap begitu saja di balik asap hitam yang muncul tiba-tiba. Semua terdiam. Hanya tersisa suara napas mereka yang memburu, dan desis angin di antara nisan. Sosok perempuan itu perlahan memudar, bersama seluruh kegelapan yang mengurung mereka. Tiba-tiba mereka tersadar, mereka sudah berdiri di jalan tanah menuju luar kompleks kuburan. Papan Jailangkung sudah tidak ada, lilin dan garam hilang, seolah semua itu tidak pernah ada. "Eza, dia," suara Aseng tercekat. Bujang hanya menatap kosong ke arah bukit. "Kita harus cerita ini ke orang lain." Dila menggeleng cepat. "Gak. Kalau kita cerita, mereka bakal balik nyari. Dan, dia bakal marah lagi." Mereka pun berjalan pulang tanpa banyak bicara, tapi di telinga mereka masih terngiang suara lirih dari dalam bukit. "Satu sudah tinggal, tapi kamu akan kembali." 3 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Mereka berempat, Bujang, Desi, Aseng, dan Dila, jarang sekali bertemu lagi. Bukan karena mereka saling benci, tapi karena masing-masing merasa terlalu berat kalau harus mengingat kembali. Hanya Dimas yang kadang menghubungi mereka. Tapi sejak sebulan lalu, Dimas juga mulai jarang muncul, bahkan chatnya sering hanya dibaca tanpa balasan. Suatu malam, Bujang sedang bermain gitar di kamarnya ketika ponselnya berdering. Nomornya Dimas. "Halo, Mas, kok tumben nelpon?" Suara di seberang terdengar serak. "Bujang, dia di sini." "Hah? Siapa?" Dimas terdiam sebentar. "Eza." Bujang tertawa kaku. "Jangan bercanda, Mas. Eza udah. Gue lihat dia di depan rumah. Dia ngetok-ngetok jendela kamar gue." Sebelum Bujang sempat menjawab, telepon terputus. Ia mencoba menelepon balik, tapi hanya terdengar nada sambung, lalu mati. Malam itu, Bujang tak bisa tidur. Sekitar jam 2 pagi, ia mendengar suara ketukan pelan di kaca jendelanya. 3 ketukan, jeda, lalu 3 ketukan lagi. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dari sela tirai. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, berdiri sosok Eza. Pakaiannya sobek-sobek, kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya hitam legam. Bibirnya bergerak membentuk kata-kata, tapi tak ada suara. Bujang mundur sambil memegang mulutnya agar tidak berteriak. Ketika ia kembali melirik, sosok itu sudah hilang. Keesokan harinya, berita datang dari grup mereka. Dimas ditemukan di kamarnya, dengan jendela terbuka, dan tubuhnya kaku seperti membeku. Di kaca jendela kamar Dimas, ada bekas tangan penuh lumpur hitam. Malam itu, setelah kabar kematian Dimas tersebar, suasana di kampung berubah menjadi mencekam. Orang-orang mulai menghindari pembicaraan soal Bukit Nisan Tua. Mereka yang tahu, memilih bungkam daripada mengundang malapetaka. Bujang, Desi, Aseng, dan Dila kembali berkumpul di rumah Bujang. Wajah mereka lesu, mata sembab. Dila membuka buku tua yang diwariskan neneknya, mencoba mencari jawaban. "Ini," katanya sambil menunjuk halaman lusuh bergambar simbol kuno. Jailangkung bukan sekadar papan permainan. Itu adalah alat pemanggil, pengikat, dan juga perangkap. "Perangkap?" tanya Bujang. "Ya. Setiap arwah yang tertarik, kalau gagal ditangani benar, akan jadi pengikat antara dunia kita dan dunia mereka. Mereka bisa ikut menembus batas." Desi mengangguk pelan. "Itu sebabnya kita tak bisa kabur dari Bukit Nisan Tua. Dan itu juga sebabnya Eza dan Dimas jadi korban." Aseng memukul meja dengan tangan gemetar. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Dila menatap ke arah jendela. "Kita harus kembali ke kuburan itu. Kali ini bukan untuk uji nyali, tapi untuk menuntaskan ritual, mengembalikan semua arwah ke tempatnya dan menutup portal itu selamanya." Mereka berempat saling pandang, tahu bahwa risiko kali ini jauh lebih besar. Namun pilihan itu adalah satu-satunya jalan. Malam berikutnya, mereka kembali ke Bukit Nisan Tua. Suasana jauh lebih gelap dan sunyi. Dila memimpin dengan membawa lilin dan garam,
Sedangkan yang lain membawa senjata seadanya, kayu, batu, dan senter. Setelah menyiapkan lingkaran garam dan menyalakan lilin, Dilla mulai membaca mantra perlahan. Udara bergetar, dan sosok-sosok samar mulai muncul di sekeliling mereka, menatap dengan tatapan penuh dendam. Namun kali ini mereka tak mundur. Bujang berteriak, memegang erat tangan teman-temannya. Kita harus kuat. Untuk Eza, untuk Dimas, dan untuk kita semua. Lilin merah membara, suara mantra semakin lantang. Sosok-sosok itu perlahan menghilang, satu persatu, diseret kembali ke dunia mereka. Namun ketika ritual hampir selesai, suara tawa seram menggema dari balik pepohonan. Kalian pikir bisa menutup kami dengan mudah? Suara itu dingin dan penuh ancaman. Sosok perempuan bergaun putih muncul, kali ini lebih nyata dan menakutkan dari sebelumnya. Ini belum berakhir, kalian baru memulai. Dengan sekejap, ia menghilang dalam kabut pekat, meninggalkan jejak dingin yang merayap ke tulang. Mereka berdiri di sana, sadar bahwa kutukan Jai Langkung tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan bahwa malam itu hanyalah bab pertama dari kengerian yang lebih besar. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Bukit Nisan Tua berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.